Bang, udah. Oke, kita dari PHI yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Jalan Main, dan ada rekan saya yaitu Judika, Asim, Yudis, Farel, dan Ajija. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pneumatik. Apa sih pneumatik itu? Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang artinya angin atau udara. Dengan begitu, pneumatik dapat diartikan suatu sistem yang memanfaatkan udara yang bertekanan, biasanya udara yang dimanfaatkan atau terkompresi untuk menghasilkan suatu gerakan mekanis atau gaya dorong dan tarik. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, untuk komponen pada pneumatik, pertama ada regulator. Ini sebagai sumber keluarnya angin. Ini untuk regulator. Ya. Yang kedua ada selang, di mana selang ini sebagai penyalur dari si angin regulatornya ini. Lalu ada T-valve. Ini berfungsi sebagai penyambung dari si sumbernya. Jadi nanti dari satu selang ini bakal keluar dua output. Lalu di sini ada push button, dua push button, yang dimana untuk push button hitam ini bakal kita gunakan buat memajukan pneumatik ini, dan juga merah ini untuk memundurkan pneumatik. Dan terakhir yang kita gunakan adalah si silinder pneumatik. Ini adalah alat utama yang bakal kita pakai dalam konsep pneumatik. Terima kasih. Gini, oke, jadi cara perakitannya itu dimulai seperti ini ya. Ini dia apa namanya, regulator ya. Regulator ini dipasang oleh namanya selang. Selang ini dimasukkan ke regulatornya. Ini T-valve. Ini fungsinya untuk menyalurkan angin-angin dengan dua jalur berbeda. Selanjutnya kita masangin selang lagi nih di dua lubang T-valve. Dua T-valve ini kita pasangkan ke dalam push button. Jangan lupa kita pasangkan ini sebagai input ya. Inputnya itu kita pasangin ke push button yang ada gembok mukanya yang ini. Dua-duanya sama. Selanjutnya kita pasang selang lagi buat output. Ini keluarnya angin dari push button, kan dipencet sini. Yang hitam ini kita asumsikan sebagai pendorong ataupun agar si hidroliknya ini itu maju, dan si output yang merah nanti kita asumsikan, dan ketika kita pasang itu si hidrolik kan diisi angin set. Nah ini si hidrolik bakal mundur karena si anginnya ini dimasukkan ke yang depan. Mari kita coba lah. Mari kita coba ya katanya. Ketika saya pencet hitam, dia akan maju. Dan ketika saya pencet merah, dia akan mundur. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anginnya ketika saya pencet hitam itu akan mendorong si piston ini ke depan. Dan ketika kita pencet tombol merah, angin yang ada ini akan masuk di set ke depan dan si piston ini bakal mundur. Ya, seperti itu. Kamu bisa ngomong apa? Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kelebihan dari sistem pneumatik. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah terkait dengan media kerjanya. Media kerja pneumatik itu sangat tersedia banyak sekali karena menggunakan angin, yang dimana angin itu terdapat sangat banyak di atmosfer ini. Kemudian yang kedua, pneumatik itu relatif lebih aman dibandingkan hidrolik karena pneumatik itu menggunakan angin, yang dimana angin itu tidak mudah terbakar, bahkan bisa mengurangi resiko terbakar dibanding dengan menggunakan yang lain seperti hidrolik atau semacamnya. Dan yang ketiga, pneumatik ini bisa lebih, responnya itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan hidrolik. Jadi jika membutuhkan tekanan dengan kecepatan yang cepat, maka gunakanlah pneumatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari sistem pneumatik.
Yang pertama, sistem pneumatik memiliki gaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem hidrolik. Yang kedua, sistem pneumatik memiliki presisi yang lebih rendah karena udara yang terkompresi. Lalu yang ketiga, sistem pneumatik ini tidak cocok untuk dilakukan dengan beban yang berat. Yang keempat, sistem pneumatik memiliki efisiensi yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, sistem pneumatik memiliki gerakan yang kurang stabil saat beban itu berubah. Baik, saya akan menjelaskan implementasi langsung dari plan. Contohnya kami dari kelompok plan BHI dan saya berada di plan B, yaitu di bagian CUP, di proses CUP. Saya melihat satu proses yang menggunakan metode atau proses menggunakan pneumatik ini. Contohnya pada proses splicing, yaitu salah satu penggabungan antara perubahan antara green stick menjadi green tube sebelum proses curing. Nah, jadi kenapa sih di plan itu banyak menggunakan pneumatik? Ya, pertama karena kecepatannya. Pneumatik ini bergerak menggunakan angin, jadi dia cepat. Kedua, karena proses maintenance yang mudah. A few moments later. Maintenance-nya sangat mudah karena dia menggunakan angin saja. Kurang lebih begitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.